Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjas Setiawan, mahasiswa UT jurusan Sistem Informasi. Pada kali ini saya akan menjelaskan tugas 3 MSI 4301 atau pemrograman berbasis desktop, aplikasi atau program Java, manajemen rental kendaraan. Ya, kita langsung saja menuju tugas 3, di mana di sini ada studi kasus manajemen rental kendaraan. Oke, untuk yang pertama, ini ada sebuah kelas abstrak kendaraan yang dimana di dalamnya harus memiliki atribut seperti nama dan yang lainnya. Kemudian ada yang kedua, ada 3 kelas turunan dari kendaraan. Ada catatan harus memiliki atribut tambahan di setiap kelas ininya ya. Oke, yang ketiga, kelas rental kendaraan dan juga penyewaan harus memiliki atribut array list. Kemudian mengimplementasikan konsep inheritance. Dan yang keenam, implementasi konsep encapsulation untuk membatasi akses ya. Yang ketujuh, menggunakan exception handling. Oke, yang kedelapan harus memiliki menu utama, di mana ada beberapa menu di dalamnya seperti menambah kendaraan baru, kemudian menampilkan daftar kendaraan, menyewa kendaraan, menghitung total biaya, dan menampilkan struk, dan terakhir keluar dari program. Yang kesembilan, mengimplementasikan operasi input-output dan operasi file. Yang ke-10, menggunakan struktur keputusan dan pengulangan. Dan di sini ada petunjuk tambahan, boleh menggunakan abstrak class ya, jika diperlukan. Kemudian menggunakan polymorph untuk mengimplementasikan metode tampil kendaraan pada masing-masing kelas turunan. Nah, terus yang terakhir, menjaga struktur yang rapi dan dokumentasi yang baik. Ya, kita langsung saja menuju kode aplikasi manajemen rental kendaraan ini. Ya, berikut ini aplikasi manajemen rental kendaraan yang telah saya buat. Ada beberapa kelas seperti kelas kendaraan, mobil, motor, bus, penyewaan, file manager, rental manager, dan ini mainnya. Oke. Di sini ada kelas kendaraan, di mana di sini mengimplementasikan abstraksinya ya. Ini dan juga atribut-atribut yang diwajibkan sudah saya pakai semua. Oke, kemudian menggunakan getters dan settersnya. Oke, kemudian ada kelas mobil, motor, dan bus, di mana di sini sebagai konsep implementasi inheritance ya, di mana semuanya mobil, motor, bus merupakan keturunan dari kelas kendaraan. Kemudian juga ada beberapa atribut tambahan yang berbeda sesuai dengan kelasnya masing-masing, seperti mobil, ada kapasitas penumpang dan tipe transmisi. Kemudian untuk motor, cc mesin dan tipe motor. Untuk bus, kapasitas penumpang dan jumlah roda. Oke. Untuk implementasi encapsulation, di sini kita banyak menggunakan beberapa private ya, seperti pada mobil, motor, bus. Kemudian juga di penyewaan. Oke, dan di file manager juga. Ini untuk encapsulation-nya banyak kita pakai. Untuk implementasi polymorph, di sini mobil, motor, dan bus semuanya di override. Jadi hanya dilakukan untuk kelasnya masing-masing. Oke, selanjutnya di sini implementasi pada kelas file manager, yaitu input output dan file manajernya ya. Dimana di sini saya menggunakan ini untuk buffer to writer ya, dan juga ada buffer reader-nya. Gitu di sini jika memang udah ada file existing, jadi bisa dibuka, tapi kalau tidak ada, ini buat file baru. Nanti kita coba diuji pada tahap pengujian. Ya, selanjutnya untuk konsep exception handling, di sini saya menggunakan try catch. Try catch
di mana ada beberapa yang saya gunakan untuk memvalidasi error. Seperti kesalahan input nama penyewa tidak boleh kosong, terus jumlah harinya tidak jelas, misalkan 0, dan juga kendaraannya tidak tersedia, atau ada beberapa input kosong, dan lain-lain. Yang terakhir untuk konsep struktur keputusan dan juga perulangan, banyak di sini menggunakan if ya, if else, dan juga for. Dan misalkan untuk di kelas mainnya sih saya menggunakan while. Ya, jadi kurang lebih berikut untuk kelas kendaraan, atributnya sudah ditambahkan, getters, metode abstrak, kemudian untuk turunannya, turunan dari kendaraan, mobil, motor, bus, kurang lebih sama, dan ada atribut tambahan untuk tiap-tiap kendaraan. Oke, kemudian di override. Terus kemudian untuk di penyewaan, oke, kurang lebih berikut. Untuk file manager menggunakan banyak ya tadi, seperti buffer writer. Oke, ini nama filenya, jadi ada 2 file. Yang pertama data kendaraan, kemudian struk penyewaan. Dan ada rental menggunakan array list ya, dimana sesuai dengan perintah. Oke, terus try catch juga, ada cache, switch cache. Oke, terus untuk mainnya interaktif, gimana menggunakan perulangan while. Oke, saya rasa cukup. Mari kita lanjutkan ke tahap uji coba. Ya, ini mari kita uji coba. Sebelumnya saya sudah menguji coba. Oke, di sini saya akan menghapus file yang existing. Ya, di sini saya akan menghapus file existing. Kita mulai semuanya dari 0, dari kosong. Oke, kita play. Oke, di sini membuat file baru ya, karena sebelumnya ini program baru di start, dimana jika memang kita langsung menampilkan daftar kendaraan, di sini ada error atau warning, belum ada kendaraan yang terdaftar. Oke, kemudian di sini saya akan mencoba untuk menambahkan kendaraan baru. Misalkan di sini mobil. Avanza boleh, kita ikuti saja. Harga sewanya 400.000 per hari, 7 penumpang, manual. Oke, ini udah berhasil disimpan ke file. Oke, kemudian kita nambahkan kendaraan baru lagi untuk motor, NMAX 120.000, 155, Matic. Ini udah berhasil ditambahkan. Yang terakhir 3 untuk bus. Kendaraannya apa ya, bus? Prima Jasa aja ya. Prima Jasa, harga sewanya 1 juta. Kapasitas penumpang 35. Jumlah roda 8. Ini untuk pengetesan saja ya. Oke, untuk nambah kendaraan baru sudah berhasil. Kita coba. Oke. Selanjutnya kita menampilkan daftar kendaraan yang barusan kita tambah. Oke, ini kelihatan ya, ada beberapa kendaraan 1, 2, 3. Oke, dengan atribut tambahannya masing-masing dan harga sewanya dan status ketersediaannya. Oke, kita lanjut ke tahap atau ke menu yang ketiga, yaitu proses penyewaan kendaraan. Oke, di sini nomor kendaraan yang ingin disewa, saya mau menyewa motor NMAX, masukkan nama penyewa Anjas, jumlah sewa 7 hari. Ini udah dicatat dan sudah disimpan di file. Oke, kemudian kita mau
menampilkan struk penyewaan pelanggan. Oke, ini untuk struknya atas nama Anjas, jumlah harinya 7 dan total biayanya sudah sesuai 7 kali 12 84. Oke. Di sini untuk alur normal kurang lebih berhasil kita jalani, kita lakukan tanpa ada error dan lain-lain. Selanjutnya di sini saya mau ngetes untuk menampilkan daftar kendaraan yang sebelumnya. Di sini daftar kendaraan nomor 2 yaitu motor, statusnya jadi tidak tersedia. Oke. Bagaimana sih kita jika mau menyewa untuk kendaraan NMAX nih, misalkan tadi kan nomor kendaraannya 2. Nah, ini ada error. Maaf, kendaraan NMAX saat ini tidak tersedia. Oke, di sini saya mau menampilkan error yang lain, di mana saya mau menambahkan kendaraan baru, tapi ada beberapa salah input. Misalkan di sini pilih jenis kendaraan kan diminta inputnya nomor ya atau numerik 1 2 3, tapi di sini saya input motor. Nah, di sini input tidak valid ya, harap masukkan angka di sini karena saya di sini memilihnya inputnya angka. Oke, selanjutnya saya mau menambahkan kendaraan baru, misalkan di sini motor, tapi nama kendaraannya kosong. Nah, ini error lagi, nama kendaraan tidak boleh kosong. Oke, misalkan mau menambahkan kendaraan baru, motor, Aerox ya, nama kendaraannya, misalkan harga sewanya justru salah input, misalkan 0 alias gratis. Nah, ini input muncul error, harga sewa harus lebih dari 0. Misalkan kita menambah kendaraan lagi, motor, Mio, harga sewanya lagi diskon atau salah input jadi negatif 100.000. Nah, ini muncul error, harga sewa harus lebih dari 0. Oke, di sini saya akan menguji coba untuk keluar aplikasi atau program yang telah kita buat. Apakah file masih ada, tersimpan atau bagaimana ya. Oke, ini saya sudah keluar. Nah, di sini data kendaraan dan penyewaan berhasil disimpan. Misalkan kita running lagi, nah di sini data kendaraan ini berhasil dimuat ya. Jadi artinya untuk file manager berhasil kita implementasikan dengan baik. Misalkan kita untuk menampilkan daftar kendaraan, di sini status kendaraan motor NMAX statusnya masih tidak tersedia alias masih disewakan gitu. Ini misalkan keluar, atau bahkan jika kita penasaran untuk melihat filenya, di sini ada yang bisa kita lihat ya. Oke, datanya dan juga untuk penyewaannya. Oke, kita coba sekali lagi untuk skenario yang benar. Kita akan menambah kendaraan mobil Brio, harga sewanya 300.000, kapasitas penumpangnya 5, otomatis. Misalkan kita menampilkan kendaraan, sini nambah ya, Brio yang tadi kita tambahkan. Jadi saya mau mencoba untuk menyewa kendaraan baru lagi. Di sini saya mau menyewa Brio-nya 300.000. Nah, penyewa Adit, jumlah hari sewa di sini saya mencoba 10 hari. Oke, kemudian kita mau mencetak truk. Nah, di sini truk untuk Adit sudah muncul dan total biayanya 300.000. Karena akan 300 ke 10 hari 300.000. Ya, untuk tugas 3 kali ini telah berhasil saya buat dan saya uji coba juga. Mulai dari konsep, abstrak, terus encapsulation, polymorph, exception handling, input-output, dan file manajernya, dan juga struktur keputusan dan perulangan. Telah berhasil kita coba dan pakai juga. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.